Biografi dan karomah Kiai Haji Dimyati Rois. Kiai Haji Dimyati Rois atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Dim lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1945 di Tegal Glagah Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kelima dari 10 bersaudara yaitu dari pasangan Kiai Haji Rois dan Nyai Jusminah. Saudara-saudara beliau diantaranya Ni Hanifah, Kahtohari Rois, Kiai Haji Masduki Rois, Hamurai Rois, Kiai Haji Saidi Rois, Ni Khotijah, Kiai Haji Syatori Rois, Ni Mukoyah dan Ni Daroroh. Kiai Haji Dimyati Rois pada tanggal 1 Januari tahun 1978, Kiai Haji Dimyati Rois melepas masa lajangnya dengan menikahi Hijetoah, putri tunggal dari pasangan Kiai Haji Ibadullah dan Hije Fatimah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 10 putra-putri, yaitu Hagus Fatlullah, Hagus Alamuddin Ba, Hije Ning Lailatul Arofah, Hagus Komaruzaman, Hije Ning Lamaatus Sobah, Hagus Hilmi, Hagus Toha Mubarok, Hagus Husni Mubarok, Hagus M. Iqbal dan Gus Abu Hafsin Al-Muktafa, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Kiai Haji Dimyati Rois wafat di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Kiai Haji Dimyati Rois sejak kecil memang sudah terlihat berbeda jika dibandingkan dengan para saudaranya yang lain. Beliau begitu pendiam, tetapi rajin, disiplin dan ulet. Dengan sikap rajinnya tersebut, beliau memulai pendidikannya dengan belajar di DSR, Sekolah Rakyat. Di sekolah formal tersebut Kiai Haji Dimyati Rois menyelesaikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Setelah selesai pendidikan formal, kemudian pada sekitar tahun 1956 beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendala yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ru'yat. Beliau mondok di Pondok Pesantren Apik selama kurang lebih 14-15 tahun. Setelah selesai di Pondok Pesantren Apik, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Haji Mahrus Ali di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Akan tetapi itu hanya sebentar dan setelah itu kemudian beliau melanjutkan berguru pada Mbah Imam, pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di sana beliau hanya belajar kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun, setelah beberapa tahun berkelana menuntut ilmu di daerah Rembang, Tuban dan Kediri, pada akhirnya beliau kembali lagi ke Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, Kendala. Tak berapa lama kemudian, beliau diangkat menjadi lurah pondok oleh pengasuh Pondok Pesantren Apik, yaitu Kiai Haji Humaidullah Irfan. Saat itu Mbah Dim mondok di Ponpes Apik Kaliwungu. Sebagai santri, ia selalu melakukan riyadah, tirakat, seperti berpuasa, berzikir, dan berziarah ke makam Jabal Nur. Beliau biasa pergi naik ke makam Kiai Guru pada sekitar jam 12 malam lalu pulang ke pondok di jam 3 pagi. Suatu ketika ia dalam perjalanan kembali ke pondok, tepatnya di depan makam Sunan Katong, beliau dihadang segerombolan jin. Mbah Dim ditantang duel. Beliau pun meladeni karena bila tidak, maka dirinya tak dapat pulang pondok. Mbah Dim berhasil mengalahkan. Namun kemudian beliau lemas dan pingsan. Para pedagang lalu menemukannya dan mencoba menolong. Ketika diangkat tubuh Mbah Dim sangat berat. Bahkan beberapa orang turut membantu menggotong badannya tetaplah tak kuat. Pengasuh Pondok Apik lalu diberitahu lalu didoakan dan kemudian Mbah Dim sadar. Begitu Mbah Dim sadar ia meminta maaf karena telah membuat para kiai pengasuh pondok repot. Pasca kejadian itu,
Pengasuh pondok meramalkan Mbah Dim kelak akan jadi seorang kiai besar. Ramalan itu nyatanya terbukti. Kisah karomah lainnya adalah seorang santri menyaksikan Mbah Dim bisa menghentikan hujan dan menundanya. Seorang santri menceritakan bahwa kala itu halaman dalam, tempat tinggal kiai, dipenuhi santri yang hendak mengaji. Tiba-tiba kemudian datang hujan deras. Santri pun lari kocar-kacir. "Sudah, jangan panik. Pasti berhenti hujannya," ujarnya saat itu. Saat itu juga setelah kalimat itu terucap hujan pun berhenti. Santri kemudian melanjutkan aktivitas mengaji. Begitu semua santri selesai mengaji, ia kembali berujar, "Ya Allah, silakan kalau mau meneruskan hujan. Semoga hujan ini adalah hujan pembawa manfaat dan berkah." Hujan pun tidak lama berhenti dan para santri meneruskan kegiatan belajarnya. Karomah beliau sebagai kiai besar sangat melekat dalam ingatan banyak masyarakat, terutama mereka yang berinteraksi langsung dengan